Halo masyarakat pembelajar sekalian, sebagai mahasiswa kita sangat erat dengan yang namanya kelas dan juga perkuliahan. Tapi pernah gak sih kita menceritakan apakah kita merasa puas atau justru merasa kecewa dengan perkuliahan tersebut? Maka di video tugas perilaku organisasi kali ini kita akan membahas tentang kepuasan kerja dalam konteks perkuliahan. Jadi mari kita bahas. Oke, kita coba mengelaborasi pengalaman saya mengikuti salah satu kelas di semester genap tahun akademik 2024-2025. Di mana pada saat itu saya bertemu dengan salah satu dosen senior yang mengampu mata kuliah dengan perhitungan kompleks. Sebut saja mata kuliahnya mata kuliah X. Dan kenapa saya merasa tidak puas pada mata kuliah X ini? Karena saya merasa saya kecewa, tidak diberikan waktu untuk tanya jawab dan juga sang dosen tidak memastikan apakah mahasiswa ini mengerti atau tidak. Maka pikiran yang terlintas pada saat itu adalah, wah ini dosennya gak peduli sama mahasiswa nih. Soalnya beliau hanya seolah-olah menumpahkan ilmu tentang hitung-hitungan ini tanpa mempedulikan apakah mahasiswa ini mengerti atau tidak. Maka sasaran ketidakpuasan saya pada mata kuliah X ini cara mengajar dosennya, di mana saya merasa bahwa perhitungan numerik yang kompleks itu lebih cocok jika dosennya itu menggunakan metode diskusi dan juga menjelaskan langkah demi langkah. Selain itu, saya juga merasa sang dosen ini berputar-putar dalam menjelaskannya, jadi tidak straight to the point. Maka itu yang menjadi sasaran kenapa saya tidak puas dalam mata kuliah X ini. Maka selanjutnya yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan saya pada mata kuliah X ini karena misalignment antara realita dan juga ekspektasi. Di mana saya berekspektasi jika mata kuliahnya banyak hitung-hitungan dan juga banyak numerik, sang dosen dapat menjelaskan dengan metode diskusi dan juga memastikan bahwa mahasiswa ini mengerti atau tidak. Karena sebagaimana pengalaman saya di semester sebelumnya, ada mata kuliah yang serupa, sang dosen selalu menjelaskan dengan metode diskusi dan juga memastikan pemahaman mahasiswa. Lalu apa perilaku saya? Perilaku saya merespon dari ketidakpuasan mata kuliah X ini, saya jarang lagi mengikuti kelasnya. Karena saya merasa jika hanya duduk, diam dan juga mendengarkan dosen tanpa memahami isi materi, itu hanya buang-buang waktu. Selanjutnya, saya selalu belajar dengan teman untuk memahami isi materi dari perkuliahan X ini tanpa mengikuti kelasnya. Oke, selanjutnya kita analisis sikap dan juga implikasinya pada kasus saya yang merasa tidak puas atas mata kuliah X ini. Menurut ABC model, yaitu affective, behavior, and cognitive, di mana setiap sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu perasaan, tindakan, dan juga keyakinan. Di mana dalam kasus saya, afektifnya yaitu berupa kekecewaan saya. Dan juga kognitifnya ketika saya berpikir bahwa ini dosennya gak peduli nih sama mahasiswa. Nah, lalu perilaku saya pada saat itu menghindari kelasnya dan juga memilih belajar dengan teman. Nah, ketika 3 komponen ini sejalan, yaitu afektif, kognitif, dan juga behavior atau perilaku, maka perilaku yang muncul akan cenderung stabil dan dapat diprediksi. Selanjutnya, pengaruh sikap pada kepuasan belajar. Nah, menurut studi perilaku organisasi, setelah saya cari, di sini tercantum attitude merupakan prediktor kuat bagi satisfaction dan kinerja. Khususnya sifat negatif terhadap pengajaran dapat
menurunkan job study satisfaction, memengaruhi komitmen, dan juga partisipasi mahasiswa. Nah, sifat negatif ini dalam kasus saya dapat menurunkan motivasi saya untuk mengikuti kelas, mengurangi kesempatan belajar langsung, dan juga secara tidak langsung ini juga menurunkan kepuasan saya pada mata kuliah tersebut. Meskipun sikap afektif, kognitif, dan perilaku ini cenderung stabil dan juga konsisten, nah menurut teori perubahan sikap ini masih dapat diubah. Nah, saya mencantumkan 3 teori di sini. Yang pertama, cognitive dissonance theory, lalu Lewin's three stage model, dan juga teori Orplan behavior. Ketidakselarasan antara keyakinan dan tindakan menimbulkan ketidaknyamanan psikologis yang mendorong individu menyesuaikan salah satu komponen sikap agar kembali konsisten. Nah, misalnya jika saya terus menghindar kelas namun melihat kerugian darinya, maka saya cenderung akan coba merekonsiliasi tindakan saya dengan mengubah keyakinan tentang dosen atau merubah perilaku dengan kembali hadir. Oke, jika di teori Lewins ini dia menekankan unfreeze, change, dan juga refreeze, di mana untuk mengubah sikap dan perilaku dalam organisasi ini kita harus unfreeze, yaitu menyadari bahwa sikap negatif itu tidak efektif. Misalnya dalam kasus saya perlu melakukan refleksi diri. Lalu change, yaitu menerapkan strategi baru, di mana contohnya saya mengajukan pertanyaan di akhir mata kuliah X ini dan juga aktif berdiskusi dengan sang dosen tersebut. Lalu refreeze, yaitu mengokohkan sifat yang baru dengan konsistensi praktek. Nah, contohnya saya tetap mengikuti mata kuliah X ini, juga aktif mencatat dan juga mengerjakan tugas. Lalu saya juga aktif bertanya kepada dosen. Oke, terakhir teori of planned behavior. Di sini tercantum bahwa Azen menjelaskan bahwa behavioral intention dibentuk oleh sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persip behavioral control. Dengan meningkatkan kontrol, misalnya saya menyiapkan materi sebelum perkuliahan dimulai, dengan didukung norma, misalnya saya aktif berdiskusi dalam kelas, niat saya untuk berubah dan kembali aktif dalam perkuliahan akan menjadi semakin kuat. Nah, itu dia perbahasan tentang kepuasan kerja dalam konteks perkuliahan. Semoga dapat dipahami dan juga maaf bila banyak kesalahan. See you.